Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga sampai pada tahun 2021 ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk menjadi berkat. Kita patut bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan berikan. Terutama kita mengerti bahwa hidup kita ini adalah rancangan Tuhan, bagaimana Tuhan itu bekerja lewat hidup kita, ya. Sehingga ucapan syukur kita itu ucapan syukur yang sempurna, saudara. Bukan ucapan syukur yang kita tidak paham, tetapi ucapan syukur kita adalah ucapan yang sempurna, karena Roh Tuhan yang sudah diberikannya kepada kita. Jadi di awal 2021 ini saya mau menyatakan ya kepada semua ya. Jadi hal ini mungkin kita dengar bukan hal yang baru gitu. Bahwa kekristenan itu bukan agama. Ya. Kekristenan itu bukan agama. Gitu. Justru karena dikatakan kekristenan itu agama karena banyak sekali aliran-aliran kepercayaan yang ditimbulkan oleh manusia berdasarkan kekuatannya sendiri. Tetapi kekristenan itu sesungguhnya bukan agama, saudara. Ya. Kekristenan itu adalah mengikut Kristus. Ya. Hidup seperti Kristus yang telah hidup. Itulah kekristenan. Jadi dalam Kisah Para Rasul itu, lewat perjalanan rasul-rasul, ketika mereka menyampaikan Injil keselamatan dan mereka berbeda dengan orang-orang yang hanya mengikuti kebiasaan, ya, firman Tuhan itu dibuat menjadi kebiasaan gitu. Jadi firman itu bukan lagi secara bahwa firman itu adalah roh. Jadi orang hanya menjalankannya dengan kebiasaan gitu. Jadi di luar daripada kebiasaan itu dianggap salah. Nah, makanya datang Tuhan itu mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu, saudara. Kerajaan Allah sudah dekat gitu. Jadi bagaimana kita masuk dalam kerajaan Allah kalau kita nggak melihat Allah gitu? Iya kan? Gimana kita masuk? Namanya kerajaan itu berarti yang menjadi raja di sana adalah Tuhan itu. Ya. Bisakah kita menjadikan Tuhan itu raja sementara kita nggak mengenal dia, kita tak melihat dia? Itu, saudara. Itu rasanya sangat mustahil ya. Kita menjadikan Tuhan itu raja, kita nggak melihat dia, kita tidak mendengar suaranya gitu, ya kan? Jadi karena seperti itulah makanya manusia yang tidak mengenal Tuhan ini disesatkan oleh pengajaran-pengajaran. Begitu. Karena manusia ini adalah manusia yang berdosa, sehingga manusia tidak dapat berjumpa dengan Tuhan, saudara. Manusia tidak dapat berjumpa dengan Tuhan. Ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan.
Ya, tanpa dipilih juga kita tidak dapat, karena dengan pemilihannya itulah kita dapat melihat Dia. Sementara Tuhan itu sudah berfirman bahwa semua manusia itu hanya bisa masuk surga karena dirinya sendiri, tidak tergantung orang lain, tidak tergantung orang tua, tidak tergantung suami istri, anak, enggak. Jadi setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Begitu. Makanya seorang nabi juga tidak bisa menyelamatkan manusia. Enggak bisa. Makanya di dalam Yesaya itu Tuhan selalu berkata berkali-kali bahwa Tuhanlah juru selamatmu. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan engkau. Sementara Tuhan itu tidak kita lihat, saudara. Kita tidak rasakan. Ya. Di dalam berbagai-bagai masalah, problem di negara kita ini, saudara, ya, kita melihat bahwa orang seenaknya saja membuat aturan gitu, ya kan? Dengan mengatasnamakan agama, ya. Dan ketika dia sudah menjadi kuat, ya, karena ada pendukung di belakangnya, ada sponsor-sponsor, ada dana semua, demi kepentingan orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki uang, ya, memiliki jabatan, sehingga bisa digerakkan gitu. Jadi kenapa kepada satu aliran itu saja politik-politik ini bisa berjalan gitu? Kalau kepada pengikut Kristus, karena pengikut Kristus itu yang menjadi raja adalah Tuhan sendiri, nggak bisa. Karena seperti apa yang dikatakan Tuhan bahwa kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang menanyai engkau, berkati orang yang memfitnah engkau. Apabila orang menginginkan bajumu, mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, beri jubahmu. Ya. Apabila orang melempar engkau dengan batu, lempar dia dengan roti, pisang. Jadi ajaran Tuhan ini, sistem kerajaan Tuhan ini tidak bisa dimasuki oleh politik. Ya, padahal pengertian agama, A artinya tidak, gama artinya kacau. Pengertiannya adalah tidak kacau. Ya, pengertiannya tidak kacau. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 20, saudara, bahwa jika aku berkata kepadamu, jika nilai keagamaanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, ahli, saudara. Orang-orang Farisi, orang yang pandai berbicara, ya, menggunakan hikmat manusia ini. Kalau nilai keagamaanmu tidak melebihi mereka, saudara, firman ini tidak bisa kita tafsirkan ataupun tidak bisa kita jabarkan menurut penjabaran yang singkat, saudara.
Orang Farisi itu apa? Kan itu. Orang Farisi itu adalah ketika ada seorang pemungut cukai berdoa dan tidak berani menghadap ke langit, melihat langit nggak berani, dia tunduk sambil menangis dan sambil memukul-mukul tubuhnya. Ya. Kemudian orang Farisi juga melihat hal itu. Saudara, dia melihat hal itu. Apa katanya dalam doanya kepada Tuhan? Ya, dengarkanlah doaku ya Tuhan. Nah, dia berdoa juga, saudara. Ya, karena aku tidak seperti orang itu. Dia menunjuk kepada orang pemungut cukai. Aku tidak penzina. Aku berpuasa. Aku memberikan persepuluhan. Aku bukan pencuri. Aku bukan penipu. Saudara. Jadi dikatakan di dalam Matius 5 ayat 20 tadi, jika nilai keagamaanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti kita orang pengikut Kristus harus levelnya di atas orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Ya, ahli-ahli Taurat tadi tidak berzina, tidak menipu, memberikan persepuluhan dengan baik. Saudara. Ya. Tapi Tuhan katakan, jika nilai keagamaanmu tidak melebihi mereka, sesungguhnya engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah, tidak bisa masuk. Ya. Jadi di sini apa yang termotivasi dalam pikiran kita? Saudara. Ya. Orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, cara hidupnya itu sudah baik gitu. Sudah baik. Saudara. Ya. Mereka takut dengan hukum itu. Mereka tidak melakukan, tetapi ada keinginannya. Dia menyukai itu, tetapi karena ada hukum yang menekan mereka, mereka tidak melakukan. Dan firman ini tadi berkata bahwa jika nilai keagamaanmu tidak melebihi mereka, engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, jadi betapa kita harus melebihi mereka, yaitu apa, saudara? Kita terima dia, kita masukkan roh itu ke dalam hati kita, saudara. Kita masukkan roh itu. Apa dikatakan di dalam Yehezkiel 37 ayat 4? Aku memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi di sini kita mengetahui kalau Tuhan berikan rohnya kepada kita, maka Tuhan akan memberikan kita hidup. Roh itulah yang memberikan kita hidup. Ya, aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Jadi tanah ini artinya ya tubuh kita ini, ya kan? Dan kita mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa dialah Tuhan. Kita mengenal dia.
Ketika Tuhan berikan rohnya, kita mengenal dia. Ya, artinya pengenalan akan Tuhan itu harus sempurna. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus sempurna. Sama dengan di dalam Yohanes 6 ayat 63, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 3-4 itu juga dikatakan dia adalah hidup, yaitu firman itu. Berarti firman itu adalah roh, makanya satu gitu, sama. Jadi ketika dia masuk dalam kita, dalam firman itu, ya firman itu memang roh itu mendorong kita. Itulah hukum itu. Ya. Jadi hukum itu ataupun roh itu, spirit itu bukan di dalam otak kita, bukan hanya dalam ingatan, tetapi itu dalam hati kita yang timbul. Artinya dia hidup. Ya, makanya Kristen itu bukan agama, tetapi bagaimana kita ada di dalam, masuk di dalam kerajaan Allah. Kita menerima rohnya. Berbeda dengan saudara kita. Ya, rohnya itu roh pembunuh. Kalau nggak sesuai dengan apa yang mereka mereka ingin Kalian untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya jika kita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Ini saudara, dalam perkataan hal yang baik, ya, pengalaman kita selama hidup bahwa kebaikan itu adalah relatif, ya, dan bahkan kebenaran itu sering kita anggap itu bukan kebaikan. Karena apa? Kebenaran itu jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Tidak ada dusta, tidak ada silat kata, ya. Jadi kebaikan itu ketika kita membuat suatu masalah itu, misalnya ya supaya nggak terungkap, kita tutupi, kita cover gitu, kan? Itu adalah kita anggap kebaikan. Tetapi itu nggak kebenaran. Karena kebenaran itu kita berani mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah ucapkan. Makanya sebelum kita mengucapkan, karena ucapan kita ini menjadi milik orang lain. Itu saudara, apa yang sudah keluar dari mulut kita menjadi milik orang lain. Itu menjadi ditangkap orang. Karena itulah, ya, mulut ini adalah senjata yang paling ini, yang bisa mematikan, saudara. Seperti api, dia bisa membakar. Api yang kecil bisa membakar menjadi besar. Nah ini, jadi makanya orang yang bisa menguasai mulutnya adalah orang yang sempurna, saudara. Jadi kalau kita tidak dapat menguasai mulut, kita tidak dapat mengucapkan hal kebenaran dengan mulut kita, lebih bagus kita pikirkan dulu, berdiam dulu. Ya. Jadi kalau penilaian baik ataupun tidak baik itu relatif. Makanya Tuhan katakan adalah Aku adalah jalan dan kebenaran. Dia kebenaran, dia jalan. Ya. Jalan itu artinya firman itu yang harus kita ikuti. Kita berjalan, kita tunduk dalam firman itu. Kebenaran. Tidak ada kebenaran lain daripada firman itu. Ya. Firman mengatakan jangan membunuh, ya jangan membunuh. Siapapun nggak boleh dibunuh. Ya, tidak dikatakannya orang kafir harus itu bisa kita bunuh, ini harus kita bunuh. Ya. Jangan mencuri, jangan mencuri kalau bukan hak kita, gitu. Ya, titik, itu kebenaran. Dan hidup. Jadi sebenarnya roh itu adalah hidup, firman itu adalah terang, terang itu adalah hidup. Makanya satu gitu. Jadi kalau orang yang memang tidak menerima roh itu, mereka tidak mengerti ini.
Itu saudara. Jadi kekristenan itu bukan agama. Ya, makanya banyak kita lihat di bangsa ini saudara, orang-orang yang walaupun mereka seagama dengan dia tetapi tidak menyukai hukum itu. Ya, banyak memiliki agama seperti itu tetapi dia tidak rela anaknya umur 6 tahun dikawini kakek-kakek 60 tahun. Nggak rela, iya kan? Dia seorang wanita di madu juga nggak rela dia. Dia agamanya itu gitu. Ya, banyak juga di antara mereka nggak rela kalau dibakar rumah ibadah orang, banyak nggak setuju. Ya, banyak nggak setuju dengan orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang radikal ini, yang menganggap ajaran radikal ini adalah firman Tuhan. Ya, makanya Tuhan Yesus selain apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu bukan firman. Walaupun ada kemiripan, itu hanya tiru meniru gitu saudara. Jadi firman itu membawa damai, membawa kita kepada hubungan dengan Tuhan. Karena ada hubungan dengan Tuhan sehingga rohnya bekerja di dalam kita. Makanya kekristenan itu bagaimana kita masuk dalam kerajaan Allah, kita dipimpin oleh firman-Nya, kita dipimpin oleh rohnya. Ya, kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, kita tidak akan bisa ribut saudara. Ya, kalau kita apa yang sudah dipersatukan dengan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia, kita mengawini perempuan yang diceraikan, kita berzina sama dia sehingga kita tidak akan mengawini dia. Dan juga memang kalau kita sudah dipimpin roh, kita tidak akan mungkin lagi seperti itu. Karena apa? Roh itu sudah nggak suka seperti itu saudara. Makanya setiap orang yang di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Itu saudara. Makanya kekristenan itu bagaimana kita dipimpin oleh roh Allah. Itu. Makanya setiap orang yang sudah dipimpin oleh roh Allah tidak membuat negara ini rusak. Tidak perlu dia mengganti negara ini dengan agama gitu. Cukup dirinya dipimpin oleh roh Allah. Sehingga orang akan melihat bahwa firman itu bekerja. Karena apa? Roh itu, buah roh itu atau hasil ya, yang dihasilkan oleh buah roh itu, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, buah roh ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan hukum yang diciptakan oleh dunia. Dunia ini selalu mau mencari bagaimana solusinya. Misalnya, ini sudah sering ini melakukan tindak pidana apa ini? Belum ada ini tindak pidana ya. Belum ada undang-undang mungkin ya. Tetapi semua perbuatan itu ataupun tindakan-tindakan itu menjadi meresahkan orang, merugikan orang, membuat situasi tidak damai, sehingga dibuatlah undang-undang supaya itu tidak, siapa yang melanggar perbuatan itu, perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, dihukum ya. Maka timbul hukum. Jadi ketika kita memiliki pribadi seperti buah roh ini, kita tidak bertentangan dengan hukum apapun yang timbul, yang menimbulkan keresahan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hukum ini tidak bertentangan dengan apapun hukum-hukum yang ditimbulkan oleh kejahatan-kejahatan apapun di dunia ini. Karena buah roh ini adalah tidak ada yang mengundang sakit hati orang.
Itu saudara. Jadi itulah buah yang dihasilkan oleh Tuhan yang ada di dalam hati. Makanya kekristenan itu adalah bagaimana kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu saudara, ya. Tidak seperti teman-teman kita ini yang tidak mengerti roh. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita mengebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Akhirnya sebagian saudara kita boleh, tidak apa-apa masuk ke parlemen, tapi dalam syarat jangan dia menghalalkan demokrasi. Dia hanya masuk lil darurah, lil hajat. Nah ini yang Ya ini, jangan menghalalkan demokrasi. Ya, demokrasi ini kan toleransi. Ya, menghargai orang lain. Ya, artinya permusyawaratan. Ya, itu saudara. Inilah yang selalu membuat kerusuhan. Ya kan? Apa yang sudah ditetapkan, padahal dasar itu artinya dasar itu berarti pondasi. Ya. Kita membuat suatu bangunan itu pondasinya itu dasarnya itu harus kuat gitu. Dan negara Republik Indonesia ini didasari oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pancasila. Ya. Jadi di dalam dasarnya itu yang membangun bangsa Indonesia dengan beragam-ragam suku dan bahasa dan beragam agama, dan yang diakui adalah 5 agama. Ya, PKI dulu sudah mau merubah dasar negara ini, ya, menjadi komunis. Ya. Tetapi dipertahankan, saudara. Dan sekarang ada yang mau merubah lagi dasarnya itu menjadi khilafah, sehingga bangkit ISIS, bangkit teroris. Jadi kan sama aja sebenarnya. Ketika mau diubah dasar itu berarti ini adalah perampok, penjajah gitu, ya, penjajah, ya. Jadi sesuatu yang dipaksakan, karena agama ini adalah apa? Kepercayaan kepada Tuhan ini adalah Tuhan itu sendiri yang bekerja lewat orang-orang yang sudah dipilihnya. Saudara, tidak mesti kita sibuk-sibuk, nggak menentu untuk menegakkan apa yang kita yakini gitu, ya. Karena di dalam kekristenan firman Tuhan berkata, bukan engkau, di dalam Yohanes 16 ayat 15, bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Ya. Dan aku beritakan kau supaya pergi, dan pergi untuk menghasilkan buah. Buah, saudara. Buah itu artinya buah roh tadi. Perbuatan kita ini, pergi kita menunjukkan buah roh, bukan kita mengajak supaya masuk agama kita. Tetapi dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, dengan kasih kita, buah roh tadi adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Orang akan melihat, kenapa seperti ini? Kita nggak kaya kali, tetapi kenapa kita bersukacita? Kenapa kita kuat di dalam menghadapi segala masalah?
Artinya buah tadi, walaupun kita sakit, walaupun kita kekurangan, tetapi kita berbeda dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama kita alami. Itulah buah. Kekuatan kita berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang belum menerima roh Allah di dalam hatinya. Jadi makanya bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Ya, supaya apa? Buah roh, karena roh Allah yang sudah ada di dalam hati kita ini bisa, semua orang bisa lihat, sehingga dia bertanya, ada apa? Kenapa? Siapa? Oh, orang akan tahu, oh dia adalah pengikut Kristus. Jadi dengan cara itulah, dengan buah itulah, orang akan datang kepada Tuhan. Bukan karena dengan paksaan seperti yang mereka ini lakukan, saudara. Ya, harus bikin khilafah supaya syariat Islam ditegakkan, hukum ditegakkan, hukum pancung ditegakkan. Ini kan ngeri, saudara. Paksaan. Jadi orang datang kepada agama mereka bukan dengan iman, bukan dengan karena perbuatan itu. Karena apa? Di dalam hati manusia ini sudah ditempatkan Tuhan roh yang mengasihi, sehingga orang akan melihat kasih itu. Ya, oh, setan tidak takut kita berkata setan, karena setan itu adalah penentang. Dia nggak takut. Setan itu kan bahasa manusia. Ya, makanya setan pun bisa mengucapkan istana iblis, istana setan katanya. Nah, jadi setan nggak takut, tetapi setan takut atas perbuatan kita. Kita dipimpin oleh roh Allah, dia nggak mampu. Karena apa? Kita tolak. Ketika dia masuk dalam pikiran kita sehingga kita ingin berbuat kejahatan, ada roh Allah dari dalam hati kita. Ini tidak benar. Di dalam nama Yesus, di dalam firman Allah kebenaran, aku berjalan di dalam kebenaran ini. Aku tidak mau melakukan di luar daripada kebenaran, yaitu berjalan dalam firman itu. Jadi setan tidak takut orang mengatakan, hei iblis, hei Lucifer, nggak takut dia. Tetapi takut setan itu ketika kita dipimpin oleh roh Allah. Ya, karena hanya Tuhan yang bisa mengalahkan iblis. Jadi ketika dia masuk bertakhta di dalam hati kita, rohnya itu yang memberikan kita hidup, karena hidup itu, sehingga dia dengan kekuatan dia, karena ada di dalam kita, dia beserta kita, Allah Immanuel, Tuhan Immanuel, dia yang melawan segala kejahatan itu. Kita rasakan. Jadi berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya begini, saudara. Ya, seperti yang di belakang saya ini. Kita ikutkan sedikit lagi, saudara. Asik ini. Debatkan. Ini yang diperdebatkan. Tapi kalau soal khilafah, ulama sepakat khilafah harus ditegakkan. Kita setuju, prinsip HTI kita setuju. Khilafah harus ditegakkan. Semua pemaksaan, saudara. Ya, ini saja, saudara. Saya mau doa sahabat ini. Ya, mari kita sungguh-sungguh, saudara, di dalam kebenaran, karena dunia ini di dalam kegelapan, sehingga dia memaksa orang supaya masuk dalam kegelapan itu. Sementara Tuhan sendiri tidak pernah memaksa. Apa katanya? Ketika dia memberikan berkat dan kutuk, ya, pilihlah berkat apabila engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka berkat-berkat ini akan turun atasmu. Tetapi apabila engkau melanggar apa yang sudah sesuai dengan hukum Taurat firman ini, maka kutuk itu akan mendatangi engkau. Tapi pilihlah berkat. Artinya dia memberikan kita kebebasan untuk memilih. Ya, tidak membunuh, tidak membenci. Ya, cuman pilihan ada di dalam diri kita. Kita memilih yang benar atau kita memilih gelap. Kegelapan itu akan masuk ke dalam kekekalan hukuman. Tetapi terang itu akan membuat kita masuk dalam kekekalan kebenaran.